Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Alhamdulillah, segala puji dan rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan hari Ramadan membersamai kita ini hari ke-23. Alhamdulillah kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan saum Ramadan di 10 hari penghujung bulan Ramadan 1446 Hijriah. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan ikhwat iman sekalian berkaitan dengan ibadah pada bulan Ramadan. Selain saum Ramadan, ada kewajiban lain yang tentu saja erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Terkhusus tentu ibadah zakat fitri. Zakat fitri atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan 1 kali dalam setahun. Dan ini khusus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Yang didistribusikannya pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Dalam sebuah hadis diterangkan, Qala Ibnu Umar, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin au sa'an min sya'rin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabiri minal muslimin wa amaru an tu'adda qabla hurujinas ila shalah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sok dari tamar kurma, 1 sok dari syair atau gandum atas hamba sahaya dan orang-orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak kecil dan orang dewasa dari kalangan muslimin. Dan aku diperintahkan, atau beliau Rasulullah memerintahkan kepadaku untuk mengeluarkan zakat fitri kepada yang berhaknya setelah sholat subuh, sebelum orang-orang melaksanakan untuk sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Imam Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Bukhari, jilid 2, halaman 547, hadis nomor 1433. Dengan hadis di atas jelas dan tegas bahwa membayar zakat fitri itu hukumnya wajib ditunaikan oleh umat Islam untuk membersihkan diri dan membantu jiwa-jiwa yang membutuhkan. Kemudian di situ ada kalimat so'an min tamrin atau so'an min sa'rin. Apa itu so'? Ukuran zakat fitrah bagi tiap-tiap orang itu 1 so'. 1 so' itu adalah ukuran volume, bukan berat. Sama halnya kita kenal dalam ukuran volume itu ada yang namanya liter. Adapun so' yang dimaksud dalam hadis ialah so' nabawi, yaitu so' yang berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikonversi, 1 so' sama dengan 4 mud.
sama dengan 200 atau mohon maaf 2770,40 cc sama dengan 3,1 liter. Berdasarkan satuan isi, maka beras apapun yang dikonsumsi oleh muzaki, maka ukuran yang dikeluarkan akan sama. Sedangkan kalau ukuran itu menggunakan satuan berat, katakanlah kilo, ini akan tentu berbeda-beda. Ya. Maka satu sok itu adalah ukuran yang baku yang tidak akan pernah berubah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seringkali muncul di tengah-tengah masyarakat kaitan dengan barang atau apa saja yang wajib dikeluarkan kaitan dengan zakatul fitri. Atau lebih spesifik ada orang yang mengatakan karena sekarang itu lazim orang menggunakan lebih fleksibel yaitu dengan menggunakan uang atau membayar dengan uang. Sering ada pertanyaan, apakah zakat fitri itu dengan uang boleh? Pada dasarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan bentuk zakat termasuk zakat fitri. Hal ini bisa disimpulkan dari kalimat min ta'amin, au so'an min tamrin, au so'an min sya'rin, au so'an min jabibin, au so'an min akitin. Satu sok makanan atau satu sok tamer, satu sok syair atau gandum, atau satu sok jabib atau kismis. Sebagian orang berpendapat bahwa zakat fitri ini harus dengan makanan pokok. Hadirin sekalian, perlu ditelaah, perlu kita perhatian yang mendalam. Beberapa hal yang kaitan dengan kalimat tadi. Di situ tentu kita akan pertanyakan, apakah kalimat min ta'amin itu dapat disimpulkan makanan pokok? Karena di situ diurai beberapa jenis makanan yang lazim dikonsumsi oleh masyarakat Arab. Lalu kemudian juga muncul pertanyaan, apakah kurma, syair, kismis termasuk makanan pokok? Hadis di atas tidak mesti dipahami secara tekstual, sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing atau negara masing-masing. Tentu di kita lazimnya, keumumannya menggunakan beras. Tetapi tentu kita tidak bisa menyimpulkan sesempit itu bahwa zakat fitri itu harus dengan beras. Tidak seperti itu. Kemudian landasan ini ada beberapa kejadian tentang bagaimana kisah Mu'ad bin Jabal ketika jadi gubernur Yaman. Beliau meminta agar syair dan jagung diganti dengan baju atau pakaian yang diberi nama dengan khomis atau labis. Itu dua macam pakaian. Sebagai ganti syair atau kismis. Dan tentu Mu'ad bin Jabal lebih memprioritaskan apa yang sangat diperlukan saat itu. Sehingga dia meminta dua jenis baju yaitu khomis dan labis. Yang diperuntukkan untuk kaum muhajirin dan ansor di Madinah. Itu diantaranya yang menjadi landasan bahwa ketika kita membayar dengan uang, itu boleh. Berikutnya, kapan waktu membagikan zakat fitri itu secara afdoliyah berdasarkan hadis sahih? Tentu kita harus berdasar pula karena ini aturan yang sudah tertulis, aturan yang sudah diberikan panduan oleh baginda Rasulullah sebagaimana hadis yang diterima dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tukhratan lis-shaimin minal lagwi waropasin wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla shalah fahiya zakatun makbulatun waman addaha ba'da shalah fahiya sodakotun min sodakoti. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah
bersabda, beliau mewajibkan zakat fitri itu sebagai pembersih bagi orang-orang yang saum dan dari omongan sia-sia dan dari perbuatan lagu, dan juga sebagai pemberian makanan bagi orang-orang miskin. Karena itu barang siapa yang memberikannya kepada yang berhaknya, artinya kepada asnaf zakat itu, setelah sholat subuh, sebelum orang-orang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka itulah termasuk zakatun makbulatun, zakat yang diterima. Dan barang siapa yang memberikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak termasuk ke dalam zakat fitri, melainkan termasuk ke dalam sodakoh dari sodakoh yang biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu harapan kami semua mudah-mudahan setidaknya sharing dari informasi bagaimana zakatul fitri itu, tentu kita harus betul-betul banyak memahami dan tidak hanya sekedar memahami secara tekstual dan diartikan sempit. Ini tentu mudah-mudahan harapan kita semua, semoga saum kita adalah saum yang mabrur, dengan tentu ada kewajiban-kewajiban yang melekat kepada orang-orang saum. Satu di antaranya adalah mengeluarkan zakat fitri atau zakat diri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.